Ku pilih untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap menyembahmu. Kau pernah menolongku, kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku, pada saat yang lain pergi. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku, terjadi dalam hidupku. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku, pada saat yang lain pergi. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku, terjadi dalam hidupku. Anugerahmu untuk seumur hidupku, terjadi dalam hidup. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Anugerahmu untuk seumur hidupku, terjadi dalam hidupku. Shalom Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang kudus, yang kami sembah dalam Kristus Yesus, terima kasih Bapa. Di hari Minggu ini Tuhan masih memberkati kami, memberikan kami kesempatan kembali untuk bertemu di tempat ini Bapa, untuk datang memuji memuliakan nama-Mu. Kami percaya kami bisa bersama-sama di tempat ini, bukan karena kekuatan kami Bapa, tapi karena kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami berdoa Bapa, untuk setiap jiwa-jiwa yang datang hari ini, Tuhanlah yang memberkati pribadi lepas pribadi. Tuhanlah yang memberikan segala yang terbaik daripada-Mu ya Bapa. Biarlah yang sakit Tuhan menyembuhkan, yang beban berat Tuhan yang memberikan kelegaan. Dan segala kerinduan-kerinduan kami, dengan segala kerendahan hati kami bawa ke hadapan-Mu ya Bapa. Baik itu kerinduan untuk pekerjaan, kerinduan untuk keturunan, jodoh, studi, kami bawa ke hadapan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus, dengan segala kerendahan hati kami memintanya kepada-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Bapa yang di surga sudah mengabulkan. Kami juga berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan menuju tempat ini. Tuhan yang memberkati, mengantarkan ke tempat ini Bapa, agar kami bisa bersama memuji memuliakan nama-Mu. Kami berdoa Bapa untuk tempat ini, biar Tuhan yang memberkati. Darah Yesus yang menyucikan dan menguduskan tempat ini Bapa. Dan di dalam nama Yesus kami tolak semua kuasa-kuasa jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami. Tuhan yang memberkati GBI Alam Bahagia ini Bapa. Biarlah melalui gereja ini semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan ya Bapa. Tuhan yang memberkati pemilik tempat ini Bapa. Biarlah berkat-Mu lebih dan lebih lagi. Kami berdoa Bapa, untuk pemimpin-pemimpin rohani kami, Bapak Niko Notono Arjo, Pak Irbambang Jonan, Pak Edi
pemimpin kami di tempat ini Bapak Poltasian, Tuhan yang memberkati. Bila Tuhan yang menambahkan hikmat marifat yang daripadamu Bapak kepada hamba-hamba ini. Biarlah melalui pelayanan hamba-hamba ini semakin banyak jiwa-jiwa yang mengenal Engkau Bapak. Semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan ya Bapak. Tuhan yang memberkati pelayanan hamba-hamba ini. Biarlah kemanapun hamba-hamba ini melangkah, selalu ada tanda-tanda ajaib dan heran yang daripadamu Bapak menyertai hamba-hamba. Berkati istri, anak-anak, cucu, bahkan seluruh keluarga besar hamba-hamba ini. Kami serahkan perlindungannya hanya di dalam tangan-Mu ya Bapak. Kami juga berdoa Bapak untuk bangsa dan negara kami, Tuhan yang memberkati. Tuhan yang memberkati dari Sabang sampai Merauke ya Bapak. Tuhan yang memberkati, biarlah setiap pulau demi pulau Tuhan yang memberikan pemulihan yang terbaik daripada-Mu ya Bapak. Berkati juga Sumatera Utara Bapak, kota Medan, kota di mana Tuhan menempatkan kami sekarang. Bila kesejahteraan, keamanan yang daripada Tuhan melingkupi bangsa dan negara kami, melingkupi kota kami. Kami juga berdoa untuk setiap lingkungan di mana kami tinggal. Tuhan yang memberkati, bahkan setiap rumah yang kami tempati Bapak. Tuhan yang memberkati, biarlah dimanapun kami tinggal, Tuhan selalu menyediakan pengharapan-pengharapan baru, berkat-berkat yang baru buat kami setiap hari Bapak. Mari Tuhan yang melawat keluarga demi keluarga Bapak. Tuhan yang memberikan pemulihan yang terbaik daripada-Mu Bapak. Biarlah setiap suami mengasihi istri, setiap istri menghormati suami. Bahkan kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang memberkati Bapak. Biarlah Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, bahkan menjadi anak-anak yang berharga di mata-Mu. Kami berdoa untuk setiap profesi kami, apapun pekerjaan kami Bapak, Tuhan yang memberkati. Biarlah kami bekerja dengan takut akan Engkau ya Bapak. Dan biarlah apapun yang kami kerjakan Bapak, kebersihan keberuntungan daripada-Mu selalu menyertai kami Bapak. Kami berdoa Bapak untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, menteri setingkat menteri TNI Polri, bahkan pemimpin kami di daerah, Tuhan yang memberkati. Berikan hati yang takut akan Engkau Bapak dalam memimpin bangsa kami, dalam memimpin kota kami, bahkan dalam memimpin daerah di mana kami tinggal. Tuhan yang memberkati. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, kami juga berdoa Bapa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan yang memberkati. Biarlah Bapa pelayanan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu, dan bila Tuhan yang tetap memberikan kami unity, persatuan dalam melayani Engkau. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, biarlah darah Yesus juga yang menyucikan dan menguruskan tubuh roh dan jiwa kami dalam memulai ibadah ini. Kami siapkan hati kami Bapa untuk memuji memuliakan nama-Mu. Tidak lupa kami melepaskan pengampunan untuk orang-orang yang menyakiti kami. Kami melepaskan kasih Bapa untuk orang-orang yang membenci kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami siap untuk memulai ibadah ini. Mari kita yang siap untuk memulai ibadah bersama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Bapa, kami datang kepadamu pagi hari ini dengan segenap hati. Urapi kami Tuhan, urapi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau hampiri Engkau pagi hari ini. Inalarabaya. Kau telah
Tuhan, ini kerinduan kami Bapa. Jiwaku sungguh merindukanmu, waktu pagi hari ku bangun cari wajahmu, karena kau telah menolongku. Di bawah naungan sayapmu ku bersukacita. Jiwa kami merindukanmu Tuhan. Jiwaku sungguh merindukanmu, waktu pagi hari ku bangun cari wajahmu, karena kau telah menolongku. Di bawah naungan sayapmu ku bersukacita. Yesus, ku cinta Kau, cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau dengan segenap hati. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau dengan segenap hati. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap hati. Mari sekali lagi kita katakan dengan kerinduan kepada Dia. Jiwaku sungguh merindukanmu, waktu pagi hari ku bangun cari wajahmu, karena kau telah menolongku. Di bawah naungan sayapmu ku bersukacita.
bersama-sama. Dengan segenap hati kita katakan kepada Dia, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya genggaman kasih-Mu. Hanya Engkau yang mengenal hati kami. Pribadi yang mengenal hatiku. Tidak ada yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu. Ada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, Bawa kami lebih dekat kepada-Mu. dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan saja, angkat tanganmu, katakan kepada Tuhan, Kau mendengar setiap doa jemaat-Mu Tuhan.
Kami tahu itu semua ada di luar perhitungan kami, tapi kami boleh ada. Terima kasih buat cintamu, terima kasih buat kasihmu Tuhan. Kami kembalikan segala hormat kemuliaan bagi namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya kepada Kristus, bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Saya mengucapkan shalom bagi setiap Bapak Ibu yang hadir pagi siang hari ini. Shalom. Boleh lambaikan tangannya, shalom. Bapak Ibu boleh bilang kanan kirinya, kamu ada hari ini cuman karena Yesus. Semuanya karena Yesus, amin. Semuanya ada di luar perhitungan kita sehingga kita boleh ada sampai hari ini. Berapa banyak Bapak Ibu boleh lambaikan tangannya yang pertama kali hadir bersama dengan kami di tempat ini. Kami boleh rindu melihat lambaian tangan saudara. Ada Bapak Ibu yang baru pertama kali, ada satu di sebelah kanan saya. Ada lagi Bapak Ibu? Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak yang hadir siang hari ini. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Dan berapa banyak yang kita siap untuk memuji Tuhan siang hari ini? Boleh lambaikan tangannya, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Sama-sama memuji Tuhan dengan segenap hati. Jemaat Tuhan sama-sama katakan, satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam Kau buatku hidup di dalam, katakan dengan iman, tiada ku takut, tiada ku gentar,
bersama denganmu. Aku percaya Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada aku takut, tiada aku gentar. Sekali lagi mari katakan dengan iman. Haleluya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam tiada aku takut, tiada aku gentar. Gentar bersama denganku yang aku percaya. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Saya percaya orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan tidak akan tinggal dalam ketakutan. Amin. Mari sekali lagi kita angkat tangan kita katakan, Tuhan adalah terang, Dia yang menerangi setiap jalan-jalan kita. Masa depan yang indah penuh harapan Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Ku takut, katakan dengan iman, bersama denganmu, denganmu. Aku sekali lagi katakan, Tuhan adalah Engkau yang menerangi setiap jalan-jalan kami. Firman-Mu pelita bagi kaki kami, dan terang bagi jalan-jalan kami Tuhan. Tiada aku takut, tiada aku gentar. Bersama denganmu yang aku percaya. Haleluya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Sorakan haleluya. Bilang kanan kiri bersama Yesus, nggak perlu takut. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita akan berikan persembahan kita pagi siang hari ini. Tuhan, kami bawa persembahan kami bawa hati kami untuk dibentuk, untuk diajar oleh firman-Mu pagi siang hari ini. Tidak ada satupun yang mencuri damai sejahtera kami siang hari ini. Tidak ada yang bisa mencuri firman-Mu dari hati kami. Kami mau siapkan hati kami untuk firman-Mu siang hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi hati kami. Dan kami bawa korban ucapan syukur dengan segenap hati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat aku mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya Tuhan, ku pilih untuk tetap
bagi kami ya Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagi kami. Anugerah-Mu mengelilingi setiap kehidupan kami. Akan anugerah-Mu memelihara kehidupan kami Tuhan. Oh rabataka rabayara labarabara barabara. Shikina bayara labayara 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 labo. Haleluya. Shikara bara 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 bara. Shikara bataka bara. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Pada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Sekali lagi bersama-sama katakan. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidup. Pada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidup terjadi dalam hidupku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Oh rabara bara bara bara. Shekara bata karabaya bata karabara bara 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 bara. Shekana bata karabata karabara bara 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 bara. Shikita bayara bata karabara bara 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 bara. Thank you Jesus. Anugerah-Mu cukup bagi kami dan anugerah-Mu memenuhi kami pada pagi siang hari ini ya Tuhan. Anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman, dan biarlah anugerah demi anugerah-Mu itu melimpah bagi kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Kita yang siap diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Haleluya. Berapa banyak yang diberkati Tuhan pagi siang hari ini semuanya, amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara,
tema daripada gereja kita masih sama untuk 1 bulan ini, yaitu api di atas mezbah harus tetap menyala. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana kehidupan kita sebagai umat Tuhan? Pernahkah kita menyadari bahwasanya hidup kita adalah hidup yang spesial di mata Tuhan? Bagaimana kita mengerti, menyadari dalam hidup kita ada satu jabatan, ada satu tugas yang Tuhan sudah taruhkan di dalam setiap kehidupan kita. Nah kalau kita nanti lihat di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9, 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dikatakan di sana, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Berapa banyak yang mengerti hari ini setiap kita adalah orang yang dipilih oleh Tuhan ada di tempat ini. Berapa banyak yang mengerti? Semuanya menyadari hari ini kita dipilih ada di tempat ini. Amin. Nah banyak orang percaya, banyak orang Kristen, tetapi memilih untuk kemudian tidak beribadah pada saat Sabat tiba. Tapi hari ini saya percaya bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, saudara datang ke tempat ini. Tapi ada satu ketetapan, ada satu otoritas yang kemudian menggiring saudara dan saya, kita ada di tempat ini. Itu karena Tuhan sudah menetapkan dan memilih saudara dan saya. Katakan amin. Nah di ayat ini dikatakan kamulah bangsa yang terpilih, saudara dan saya. Kita terpilih dari suku daripada bangsa kita. Mungkin ada dari suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo. Atau mungkin ada dari suku Jawa. Ya. Ada dari suku-suku yang lain. Kita dipilih dari suku bangsa kita masing-masing untuk apa? Untuk datang mendekat kepada Tuhan. Bahkan di ayat ini dikatakan bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Bukan hanya dipilih, bukan hanya dipanggil untuk mendekat, tetapi saudara dan saya diberikan satu jabatan, satu saya katakan satu otoritas, yaitu sebagai imam. Yang mengerti katakan amin. Mungkin kita berpikir, wah saya kan wanita. Kalau imam biasanya laki-laki. Tapi Alkitab dengan jelas berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Setiap kita yang dipilih untuk datang mendekat dan berseru kepada Tuhan, kepada Bapa, ya Aba, ya Bapa, yang sudah ditebus oleh darah Yesus, maka saudara adalah bangsa yang terpilih dari suku kaum kita. Dan dikatakan sebagai imam, apapun status kita, apapun posisi kita, apapun gender kita, laki-laki atau wanita, maka hari ini saudara dan saya kita terpilih bukan hanya dari bangsa kita, tetapi saudara terpilih menjadi imamat yang rajani. Katakan amin. Nah kita perlu mengerti apa tugas imam. Kita harus menyadari kalau kita hari ini mengerti saudara dan saya, kita semua adalah seorang imamat yang rajani, maka tugas daripada seorang imam kalau kita perhatikan nanti dalam perjanjian lama, maka salah satu tugas imam itu adalah mempersembahkan korban. Kalau kita nanti lihat dalam imamat pasal yang ke-6, maka di sana imam itu dibawa, ya, ada di dalam bait Allah, ada di dalam mezbah Tuhan. Untuk apa? Untuk membawa persembahan, korban persembahan. Nah untuk apa korban persembahan itu? Ketika korban dibawa oleh seorang imam dan dipersembahkan di atas mezbah, maka korban itu akan dibakar dengan api dan kemudian korban yang kemudian terbakar itu akan memberikan wangi-wangian. Dan ketika wangi-wangian itu dicium oleh Tuhan, maka korban itu akan diterima oleh Tuhan. Dan pada waktu yang sama, maka dikatakan kemuliaan Tuhan itu turun
atas umatnya. Amin. Nah itu dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru ya dikatakan saudara dan saya kita imam. Apa yang kemudian kita persembahkan? Apakah kambing domba, apakah lembu sapi, apakah burung? Tidak Bapak Saudara. Dalam Roma 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Dikatakan di sana, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Perjanjian baru mengisyaratkan, menyampaikan bahwasanya saudara dan saya, hidup kita adalah persembahan di hadapan Tuhan. Hidup kita, tubuh kita adalah korban yang harus kita bawa dan kita letakkan di mezbah Tuhan. Pak, bagaimana caranya? Apakah harus seperti Ishak diletakkan? Tidak. Dikatakan ya, aku menasihatkan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Kalau kita mengerti dalam hidup kita Tuhan taruhkan satu status, satu jabatan seorang imam, maka kita harus membawa hidup kita menjadi hidup yang kudus di hadapan kita. Amin. Bagaimana caranya Pak? Kalau perjanjian lama, kekudusan itu ditandai dengan memakai baju efod. Maka seorang imam akan kudus. Tetapi apakah ada baju efod hari ini? Tidak. Apa yang kita kenakan? Mungkin kita punya baju yang berbeda-beda. Ada yang batik, ada yang dress, ada lagi yang kotak-kotak, kemeja. Apakah itu bisa menandakan, menguduskan kehidupan kita? Dalam perjanjian lama kekudusan seorang imam akan ditandai dengan baju yang dia kenakan. Tetapi dalam perjanjian baru, dalam Roma 12 ayat yang pertama, maka kekudusan, pakaian kekudusan kita seorang imam adalah hidup kita. Sehingga apapun merek pakaian kita, apapun yang kita pakai, jangan minder. Amin. Mungkin ada sobek sedikit, jangan minder. Karena kekudusan kita bukan ditandai oleh pakaian luar kita ini seperti seorang imam dalam perjanjian lama. Tetapi kekudusan daripada baju kekudusan kehidupan kita adalah hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Katakan amin. Apa yang kita kenakan hari ini? Perilaku kita yang kita kenakan dalam hidup kita, perbuatan tangan kita, tindakan yang kemudian kita kerjakan, kita lakukan, itu akan menjadi baju dalam kehidupan kita yang kemudian orang lain nampak, yang orang lain kelihatan. Ketika kita menjaga kekudusan kehidupan kita dari hal-hal yang memalukan, maka itulah baju kekudusan kita. Katakan amin. Sehingga ketika kita mengerti bahwasanya baju kekudusan kita adalah hidup kita yang kita bawa dan kita persembahkan sebagai seorang imam yang membawa hidup kita menjadi persembahan di hadapan Tuhan, maka mau tidak mau setiap kita harus menjaga hidup kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Kapan saja Pak? Hari Minggu? Kapan kita bisa menjaga kekudusan kita? Setiap ibadah, ketika selesai ibadah gak kudus lagi, kudis. Alkitab mencatat
maka imam akan mempersembahkan korban, mengatur persembahannya setiap hari. Maka kita harus mengatur persembahan kita, yaitu hidup kita di hadapan Tuhan setiap hari. Katakan kiri kanan, setiap hari. Dang holan hari Minggu. Amin. Sekali lagi katakan setiap hari. Setiap hari ku puji namamu, mulutku penuh dengan pujian, sebab kasih setiamu melimpah bagiku. Yesus, ku bersyukur padamu setiap hari. Puji namamu, penuh dengan pujian, sebab kasih setiamu melimpah bagiku. Yesus, ku bersyukur padamu. Amin. Maka kita harus mempersembahkan hidup kita. Kita harus berpakaian pakaian kudus. Perilaku kita, perbuatan kita, baju kekudusan kita setiap hari. Amin. Anak-anak muda, kenakanlah pakaian kekudusan setiap hari. Amin. Kita orang tua, pakailah pakaian kekudusan kita setiap hari, yaitu kehidupan kita yang berperilaku tidak mempermalukan. Kita mempermalukan bukan karena kita telanjang tanpa baju, enggak. Karena apa? Banyak orang yang berbaju mewah, banyak orang yang kemudian berdasi, banyak orang yang kemudian berjas mewah yang kemudian membuat malu. Orang Kristen, ya orang Kristen. Tapi banyak membuat malu, mempermalukan kehidupannya. Mempermalukan Tuhan dalam kehidupannya. Bukankah banyak anak-anak Tuhan juga seperti itu? Memang tidak telanjang, tapi hidupnya enggak baik. Mulutnya tidak bisa dijaga, kelakuannya tidak bisa dijaga, tidak bisa diingatkan, nggak bisa dibilangin. Saya berdoa setiap umat Tuhan di tempat ini, ketika kita dengar firman Tuhan ini, maka setiap kita harus memakai pakaian kekudusan kita, yaitu hidup kita yang kudus di hadapan Tuhan. Katakan amin. Kapan? Setiap hari. Setiap hari ku puji namamu, mulutku penuh dengan pujian, sebab kasih setiamu melimpah bagiku. Yesus, ku bersyukur padamu setiap hari. Buat kasih setiamu melimpah bagiku. Yesus, ku bersyukur padamu. Nah, siap tidak siap Bapak Saudara, mau tidak mau, setiap kita harus menjadi imamat yang rajani. Kalau kita mau melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita, kalau kita mau melihat Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Karena seorang imam adalah seorang yang menjadi pengantara antara Tuhan dan umatnya.
Seorang imam adalah orang yang kemudian datang membawa persembahan dan dipanggil mendekat kepada tabut. Tabut itu berbicara tentang kehadiran Tuhan di mana Allah berdiam. Maka imam akan masuk dengan pakaian kekudusannya, masuk dalam ruang maha kudus dan bertemu dengan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kalau saudara dan saya kita mau melihat kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu berbicara tentang bobot kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Bobot kehadiran Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Maka mau tidak mau kita harus siap menjadi imamat yang rajani. Seorang imam yang datang disuruh mendekat kepada Tuhan dan berhadapan dengan Tuhan. Berbicara dengan Tuhan, muka dengan muka. Berapa banyak hari-hari ini orang percaya, orang Kristen yang tidak berani berbicara dengan Tuhan. Berapa banyak orang Kristen yang hari-hari ini tidak yakin ada otoritas dalam kehidupannya, ada satu jabatan dalam kehidupannya. Dan dia tidak berani mendekat dan berseru kepada Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Saya berdoa, setiap kita menyadari sehingga tidak ada seorang pun yang takut untuk datang mendekat kepada Tuhan. Dari mana kita bisa melihat? Dari ketika disuruh berdoa. Kita kan sedang berbicara dengan Bapa kita. Hala amang majo martangiang. Langsung keringat dingin. Keringat jagung gitu kan. Kenapa? Tidak tahu mau berbicara. Saya percaya kalau kita dekat dengan Bapa kita. Bapa di dunia. Kita bebas mau bicara apapun. Ada yang pernah takut berbicara dengan bapaknya di sini? Mau ngomong dengan bapaknya? Saya percaya tidak ada. Hanya bapak yang jahat yang takut berbicara. Anaknya takut berbicara dengan bapaknya. Tuhan kita baik, amin. Bapak kita baik. Karena apa? Dia sudah mengaruniakan anaknya untuk apa? Untuk menebus saudara dan saya dan mengangkat kita dari perbudakan dosa, dari hamba dosa. Diangkat, mendekat dan memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Supaya apa? Supaya kita dekat dengan Tuhan itu. Gus Dur pernah berbicara, Tuhannya orang Kristen itu Tuhan yang sangat dekat dengan orang Kristen. Karena apa? Karena memanggil Tuhannya Bapa. Orang lain saja mengerti kedekatan kita dengan Tuhan kita. Kenapa kita tidak berani mendekat kepada Tuhan kita? Karena kita tidak menyadari kita bukan seorang imam. Karena kita menyadari kita ini masih hidup di dalam dosa. Hanya orang yang hidup dalam dosa, hanya orang yang hidup di dalam segala hal yang tidak baik yang kemudian takut bertemu dengan Bapaknya, takut berjumpa, berkomunikasi dengan Bapaknya. Saya berdoa ketika kita mengerti hari ini, kita adalah seorang imam yang ditarik, dibawa mendekat, masuk dan untuk bertemu dengan Tuhan sendiri. Maka kita pulang dari tempat ini, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sebab saudara, kematian Kristus itu sudah membuka jalan bagi setiap kita. Kematian Yesus itu sudah membuka akses. Kunci sudah diberikan bagi setiap kita. Bagaimana caranya? Kita harus menjaga kekudusan kehidupan kita. Karena apa? Hanya orang yang kudus yang bisa bertemu dengan Tuhan yang kudus. Katakan amin. Kalau kita mau melihat kemuliaan Tuhan ketika persembahan kita bawa di hadapan Tuhan, maka dikatakan kemuliaan Tuhan itu turun. Dalam Raja-Raja, satu Raja-Raja
18 ayat yang ke-38-39. Ketika Elia itu kemudian bertemu dengan nabi-nabi Baal, 400 nabi Baal. Maka ketika Elia mempersembahkan korban, dia membuat batu sebagai mezbah, 12 batu. Maka korban dipersembahkan. Dan apa yang terjadi? Api dari langit dikatakan. Di ayat yang ke-38-39. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran. Kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ayat 39 dikatakan. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka berserta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Ada satu bobot kemuliaan Tuhan yang akan turun dalam kehidupan orang yang kemudian datang membawa persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi ketika bobot kemuliaan Tuhan turun? Perhatikan, maka dikatakan Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Seluruh umat Israel itu kemudian sujud menyembah kepada Tuhan. Berapa banyak rindu dan melihat banyak orang-orang di luar sana berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Berapa banyak yang rindu? Berapa banyak yang rindu tempat ini dipenuhi oleh jiwa-jiwa. Nah, hari ini kalau penuh, nah kita akan tambah bangku ke belakang, ke samping. Kita rindu tempat ini dipenuhi, bukan hanya 1, 2. Kita buka ibadah sore, kita buka 3, 4. Kalau kita rindu, orang berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Maka saya percaya pada waktu yang sama kemuliaan Tuhan memenuhi setiap kehidupan kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Setiap hari ku puji nama-Mu, mulutku penuh dengan pujian. Sebab kasih setia-Mu melimpah bagiku. Yesus, ku bersyukur padamu. Setiap hari ku puji nama-Mu, mulutku penuh dengan pujian. Sebab kasih setia-Mu melimpah bagiku. Yesus, ku bersyukur padamu. Nah, mengapa kita perlu membawa korban persembahan kita, yaitu hidup kita menjadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan? Mari kita perhatikan dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 tadi. Dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dikatakan, mengapa kita perlu membawa korban persembahan yang kita bawa di mezbah Tuhan, yaitu hidup kita yang kudus, pakaian hidup kita yang kudus di hadapan Tuhan perlu kita persembahkan. Supaya ketika kita membawa persembahan, hidup kita menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Pada waktu yang sama ada bobot kemuliaan Tuhan. Bobot kemuliaan Tuhan berbicara tentang kehadiran Tuhan. Maka 2 hal yang kemudian akan kita lihat terjadi. Dikatakan yang pertama di ayat 9 tadi dikatakan, supaya kamu memberitakan. Katakan, supaya kamu memberitakan. Nah, berapa banyak kita yang rindu untuk memberitakan firman Tuhan? Ada? Memberitakan firman Tuhan, Bapak Saudara, tidak harus diutus ya jadi misionaris. Takut seperti hamba-hamba Tuhan yang kemudian digorok ya. Tidak. Memberitakan firman Tuhan seperti dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang ke-39 tadi berkata, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah. Nah, berapa banyak yang rindu
ketika kita membawa persembahan hidup kita menjadi korban persembahan yang harum dan kudus di hadapan Tuhan. Pada waktu yang sama bobot kemuliaan Tuhan hadir dalam hidup kita. Maka pada waktu itu orang akan melihat hidup kita ada Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Berapa banyak yang rindu orang lain melihat dalam hidup kita ada Tuhan. Atau orang melihat kebalikannya. Ada apa? Hantu. Saya berdoa tidak ada di tempat ini. Amin. Jangan kita kemudian bisa melihat hantu, melihat Tuhan tidak. Ada gitu Bapak Saudara. Ada rekan dulu teman pendoa. Ya, pendoa ini ketika kita doa keliling dalam satu area, ketika kita lewat dari satu area, ayo kita berdoa. Aku merasakan seperti ada kekuatan yang lain, aku merinding di tempat ini. Wah, ini hebat juga ini kan gitu. Dia merasakan ada kuasa lain di situ. Seharusnya dia berkata, mari kita berdoa terus karena apa? Ada hadirat Tuhan di tempat ini. Bayangkan saudara, pendoa merasakan kuasa lain di tempat ini. Alkitab berkata, bila roh Allah ada di dalamku. Itu ya lagunya. Oh bukan. Artinya gini, ketika ada roh Allah dalam hidup kita, saya percaya segala kuasa tunduk. Amin. Dan bukan hanya tunduk, lari. Iblis firman Tuhan ya itu ya. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa ini apa? Kuasa inilah bobot kemuliaan Tuhan Bapak Saudara. Kenapa? Kisah 1 ayat yang ke-8 dikatakan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Kuasa apa? Roh Kudus dikatakan ada kemuliaan Tuhan, bobot kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ketika bobot kehadiran Tuhan ada dalam hidup kita, maka iblis dikalahkan, kuasa maut dihancurkan oleh darah anak domba. Kita tidak akan merasakan kuasa yang lain, tapi ketika ada hadirat Tuhan dalam hidup kita, ada kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, saya percaya iblis dan antek-anteknya akan lari terbirit-birit. Katakan amin. Jangan kita pula yang lari terbirit-birit. Ya. Iblis yang harusnya lari. Ketika dia melihat anak Tuhan sedang berjalan, maka iblis akan lari. Atau ketika kami dengan istri waktu pulang kerja, ditelepon ada salah satu keluarga memanggil kami karena apa? Katanya kerasukan. Nah, kami dalam perjalanan berdoa, ketika tiba di tempat, dia sedang di kamar. Perhatikan Bapak Saudara, ketika kami buka pintu masuk, Salam. Masih kata Salam kami sampaikan, dia langsung melompat Bapak Saudara. Ketika kehadiran Tuhan ada dalam satu area, maka saya percaya kuasa-kuasa kegelapan itu akan sirna, akan meninggalkan tempat itu. Amin. Berapa banyak yang percaya? Berapa banyak yang rindu melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Setiap hari ku puji nama-Mu, mulutku penuh dengan pujian. Kasih setia-Mu melimpah bagiku, Yesus, ku bersyukur padamu. Nah, mengapa Bapak Saudara, dalam ketika kita mempersembahkan korban, maka pada waktu yang sama kita sedang memberitakan nama Tuhan. Amin. Kita sedang menyaksikan Tuhan yang luar biasa ada di dalam kehidupan kita. Tanpa kita harus menginjil dari satu tempat ke tempat yang lain, tanpa kita harus memperkatakan
kebenaran firman Tuhan, tapi ketika hidup kita bawa dan kita persembahkan, berperilaku kudus, bertindak kudus di hadapan Tuhan, maka pada waktu sama kita sedang memberitakan Tuhan dalam perbuatan kita. Kita sedang memberitakan Tuhan dalam perilaku kita. Kita sedang memakai pakaian kudus kita lewat perilaku kita, lewat perkataan kita, lewat tindakan kita. Lewat apa yang kita lakukan, anak-anak muda, meskipun tidak ada orang yang melihat. Karena apa? Tuhan punya mata di surga. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, dikatakan. Orang mungkin tidak tahu, orang tua kita tidak tahu, teman-teman kita tidak tahu, tapi ada sepasang mata yang kemudian memperhatikan dari tempatnya yang kudus. Amin. Amin Bapak Ibu. Ketika kita mempersembahkan korban, kita sedang memberitakan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, untuk apa dikatakan ayat yang ke-9 tadi? Supaya kamu memberitakan apa yang diberitakan. Dikatakan perbuatan yang besar dari Dia. Siapa Dia? Huruf besar dikatakan. Yaitu berbicara tentang Allah sendiri, Tuhan Yesus sendiri. Ketika kita sedang mempersembahkan korban lewat kehidupan yang kudus, lewat perilaku yang kudus, maka kita sedang memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Karena apa? Pada waktu kita mempersembahkan korban dan kemuliaan Tuhan turun dalam kehidupan kita, maka pada waktu yang sama Tuhan memberi kemampuan bagi kita. Perbuatan apa yang besar yang Tuhan kerjakan? Mengasihi. Saudara dan saya akan Tuhan berikan kemampuan untuk mengasihi orang lain. Alkitab berkata kalau kita mengasihi, karena orang mengasihi kita, apa beda kita dengan orang yang lain? Murah hati. Kalau kita memberi dari kelebihan kita, orang lain juga bisa. Tetapi ketika kita mengasihi saat orang itu kemudian tidak baik dengan kita, saat orang itu kemudian memburu-burukan kita, tapi kita tetap mengasihi dia. Kita mengasihi dia bukan karena kemampuan kita. Karena apa? Ada bobot kemuliaan Tuhan yang memampukan saudara dan saya. Katakan amin. Pada waktu kita memberi bukan karena kita kelimpahan. Kita memberi dari kekurangan sekalipun. Siapa yang memampukan? Saya percaya manusia tidak akan mampu memberi dari kekurangan, Bapak Ibu Saudara. Manusia kita akan hitung-hitungan. On, tuson. Ya. Manuhor on, manuhor an. Biaya ini, biaya itu. Kita hitung-hitungan Bapak Saudara. Kalau ku kasih sekian, sudah bisa beli ikan 1 kilo. Ya kan ibu-ibu? Ibu biasanya hitung-hitungannya tinggi kan gitu. Kali-kalinya tinggi kan gitu. Tapi pada waktu kita memberi, pada saat kita berkekurangan, itulah pekerjaan besar yang Tuhan tunjukkan dalam kehidupan. Karena apa? Tuhan memberikan kapasitas yang besar, kemampuan yang besar dalam hidup kita. Untuk apa? Memberi dari kekurangan kita. Sehingga apa? Kita berbeda dengan orang lain. Yang terakhir ayat yang kedua dalam Roma 12. Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Kalau kita sama dengan dunia ini, umpasa Batak katakan emena masak, apa? Igagat ursa, imana masa, imani ulah. Dunia melakukan sesuatu yang tidak baik, kita juga anak Tuhan melakukan sesuatu yang tidak baik. Apa beda kita? Di mana status jabatan kita, di mana status keimaman kita, di mana posisi kita sebagai anak Tuhan, di mana posisi kita sebagai orang percaya yang kemudian menjaga pakaian kekudusan kita, apa beda kita?
Tetapi dikatakan janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Beritahu samping kiri kanan, jangan serupa dengan dunia ini. Amin. Jangan apa yang terjadi, terjadilah. Kita harus berubah. Amin. Katakan kita harus berubah. Ya lu sih matong sama-sama. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Maka saya percaya pada waktu yang sama, maka saudara dan saya, kita sedang menjaga api Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika api Tuhan terus menyala dari hidup kita, bobot kemuliaan Tuhan. Saya percaya kemanapun kita melangkah, kemanapun kita berjalan, kita tidak akan pernah takut lagi. Kita tidak akan pernah khawatir, kita tidak akan pernah bimbang, kita tidak akan pernah ragu. Karena bobot kehadiran Tuhan ada dalam kehidupan kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari bersama-sama kita angkat kedua tangan kita, katakan hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah hidup kami menggenapi firman-Mu ya Tuhan. Lewat status jabatan yang Tuhan percayakan dalam hidup kami sebagai imamat yang rajani. Maka setiap kami akan membawa hidup kami sebagai persembahan yang kudus, hidup dan berkenan di hadapan-Mu. Pada waktu yang sama maka perkenanan-Mu ada di dalam kehidupan kami. Ketika perkenanan-Mu ada dalam kehidupan kami, maka kemuliaan-Mu, kapasitas yang Tuhan beri dalam hidup kami akan memampukan hidup kami untuk senantiasa hidup di dalam kekudusan, untuk melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh dunia ini. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi Engkau Roh Kudus tidak pernah berhenti berbicara bagi setiap kami. Roh Kudus akan terus memeteraikan firman-Mu dalam hidup kami, akan mengajari kami, memperlengkapi kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang berbeda, tidak sama lagi dengan dunia ini, karena kami berubah oleh pembaharuan budi, pembaharuan akal kami, pembaharuan pengertian kami akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kami, sehingga setiap kami bukan hanya pendengar, tetapi setiap kami menjadi pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, ini doa kami. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus, yang diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua Bapak Ibu.
mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Lebih lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Sekali lagi kita katakan dengan segenap hati, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kita satukan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang ibadah kami dari pagi hingga siang hari ini. Kami bersyukur Kau menyatakan kemurahan-Mu, kemuliaan-Mu bagi setiap kami. Dan kami pulang dari tempat ini membawa firman-Mu, membawa berkat yang luar biasa Tuhan, ke tempat di mana kami ada, ke tempat di mana kami tinggal, ke tempat di mana kami beraktivitas ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk seluruh persembahan yang dibawa oleh umat-Mu. Tuhan, berkati persembahan ini, berkati tangan-tangan yang sudah memberi, berkati pekerjaan, usaha, aktivitas. Mungkin ada yang berladang, ada yang bertani, ada yang berusaha, yang studi, sekolah, kuliah. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Berkati rumah tangga demi rumah tangga, berkati suami, istri, anak-anak, orang tua. Jadikan keluarga-keluarga yang mengalami sukacita, mengalami kebahagiaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Perjalanan daripada seluruh umat-Mu di sepanjang minggu mendatang kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menyertai dengan keberhasilan, keberuntungan. Kami menolak setiap kegagalan dari setiap kehidupan umat-Mu. Tetapi biarlah keberhasilan, keberuntungan menjadi milik daripada umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan seluruh hamba-hamba-Mu sudah ambil bagian di sepanjang hari ini. Tuhan mengembalikan pengurapan kekuatan dan hikmat-Mu bagi seluruh hamba-hamba-Mu. Dari tempat ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami buat kota kudus. Salam bagimu Yerusalem, salam bagimu Yerusalem. Salam damai sejahtera Allah berlimpah bagimu. Jikalau sebentar setiap kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Sebelum kami pulang, kami rindu menerima berkat. Mari Bapak Saudara angkat kedua tangan, merahkan hati dan wajahmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dan dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai memberkati kehidupan hari ini, esok hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan adalah